Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa Allah menimpakan bencana pada kaum Ninawa? Penduduk Ninawa di Irak sangat keras kepala dan suka menyembah berhala bernama Usitar. Mereka tidak menerima seruan Nabi Yunus untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama berdakwah kepada kaum Ninawa, hanya ada dua orang saja yang beriman pada Nabi Yunus, yaitu Rubil dan Tanu. Karena sudah merasa gagal berdakwah kepada kaum Ninawa, maka Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah untuk menimpakan azab pada kaum Ninawa yang ingkar. Dengan kecewa Nabi Yunus pergi menyeberang lautan meninggalkan Ninawa, padahal saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya. Apa doa Yunus yang dikabulkan Allah? Doa Nabi Yunus ternyata dikabulkan oleh Allah. Langit tiba-tiba gelap gulita. Badai dan angin kencang pun menyapu desa Ninawa. Debu-debu beterbangan, semua pohon tumbang dan batu-batu terlempar. Penduduk Ninawa ketakutan, lalu mereka teringat dengan ancaman azab Nabi Yunus. Di mana Yunus? Kami bertobat, kami percaya Allah Tuhan sebenarnya, kata mereka. Setelah mereka bertobat, Allah pun segera menghentikan bencana itu. Kenapa Nabi Yunus terjun ke laut? Sementara itu, Nabi Yunus pergi berlayar menyeberang lautan. Namun di tengah lautan, kapal yang ditumpanginya diterpa gelombang besar. Agar tidak tenggelam, muatan kapal itu harus dikurangi. Undian segera dilakukan sampai 3 kali. Sayangnya, nama yang keluar berturut-turut selalu nama Yunus. Dengan ikhlas dan sabar demi menyelamatkan semua penumpang kapal, maka Yunus pun harus terjun ke laut. Bagaimana Nabi Yunus di dalam perut ikan? Ketika Nabi Yunus berada di tengah laut, seekor ikan nun sejenis paus langsung menyambar dan menelannya. Di dalam perut ikan nun, Yunus merenung dan menyadari kesalahannya. Ia telah meninggalkan penduduk Ninawa, tanpa meminta dulu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 40 hari di dalam perut ikan nun, Nabi Yunus terus berzikir dan bertasbih. Ia terus merintih memohon ampunan pada Allah. Ikan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di dasar laut mendengar tasbih Nabi Yunus. Kemudian semua makhluk laut pun berkumpul di sekitar ikan nun. Ternyata mereka mengikuti dan mengucapkan tasbih bersama Yunus. Apa yang dilakukan ikan nun pada Nabi Yunus? Ikan nun yang menelan Nabi Yunus menjadi takjub. Ia melihat semua ikan dan tumbuhan di dasar laut terus-menerus mengucapkan tasbih di dekatnya. Suara tasbih bergemuruh syahdu. Ikan nun pun menjadi merasa bersalah dan cemas memikirkan keselamatan Nabi Yunus yang ada di dalam perutnya. Ia berdoa pada Allah agar segera menyelamatkan Nabi Yunus. Akhirnya, ikan nun pun ikut berdoa dan bertasbih bersama ikan dan tumbuhan laut lainnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat 98, yang artinya, "Mengapakah tiada juga beriman penduduk negeri itu, sebab iman itu akan bermanfaat baginya, kecuali kaum Yunus. Tatkala mereka beriman, kami lenyapkan siksaan darinya di dunia dan kami senangkan mereka sampai matinya." Maksud ayat itu adalah, andai kata setiap desa dari desa-desa itu beriman, niscaya imannya akan bermanfaat baginya, akan tetapi ia tidak beriman, kecuali kaum Yunus. Karena ketika mereka beriman, maka Allah melenyapkan siksaan yang rendah dan hina itu dari mereka dalam kehidupan dunia dan memberi kesenangan kepada bumi mereka hingga akhir hidup mereka. Tahukah kamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar penyesalan dan doa Nabi Yunus. Dalam keadaan sakit, kurus, dan lemah, ikan nun kemudian mengeluarkan Nabi Yunus ke sebuah pulau tandus di tepi pantai. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menumbuhkan sejenis pohon labu yang dapat menyembuhkan Yunus. Setelah memakan buah labu itu, Yunus pun kembali sehat dan bugar. Sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus kembali ke negeri Ninawa. Ternyata, penduduk Ninawa sekarang sudah beriman pada Allah. Mereka menyambut gembira kedatangan Nabi Yunus yang akan membimbing mereka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus bin Matta,
hidup sekitar tahun 820–750 sebelum Masehi dan wafat di Ninawa, Irak. Nabi Yunus diangkat menjadi nabi pada usia 33 tahun.